Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Septri Ananda dengan NIM 21016114, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Yulianti Rashid SPD MPD dengan materi yaitu Model Problem Based Learning. A. Pengertian. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran dan merupakan pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. B. Sejarah kemunculan dan penyebaran problem-based learning. Kelahiran problem-based learning tidak lepas dari peran seorang guru sekolah dasar bernama Celestine Freinet pada tahun 1920. Sejarah problem-based learning dimulai pada tahun 1960-an, khususnya saat kurikulum problem-based learning pertama kali digunakan oleh McMaster Medical School in Hamilton, Kanada pada tahun 1969. Kurikulum mengadopsi problem-based learning di Eropa pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1970-an di Maastricht University Medical School. Dan saat ini, problem-based learning tersebar luas di berbagai bidang pendidikan tinggi selain ilmu kedokteran, di antaranya bidang ekonomi dan hukum. C. Nilai-nilai karakter dalam problem-based learning. Yang pertama, tanggung jawab. Mengingat asumsi dasar dibangunnya problem-based learning adalah menyelesaikan masalah, sedangkan orang yang mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah adalah orang-orang yang bertanggung jawab. 2. Kerja keras. Untuk menyelesaikan suatu masalah, harus menggunakan kerja keras yang lebih luas. Terlebih lagi, penyelesaian masalahnya secara elegan dan baik. Tentunya membutuhkan energi yang ekstra, baik secara emosional maupun intelektual, untuk mewujudkannya. 3. Toleransi dan demokratis. Tidak ada penyelesaian masalah yang bersifat tunggal dan paling benar atau paling baik. Bahkan guru juga tidak boleh menentukan cara penyelesaiannya tersendiri. Sehingga, peserta didik mempunyai hak otonomi secara penuh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena, dalam menyelesaikan atau memecahkan penyelesaian masalah, maka diperlukan adanya persetujuan dua belah pihak atau lebih. 4. Mandiri. Dalam menyelesaikan masalah, setiap peserta didik mempunyai masalah yang berbeda. Dan walaupun permasalahannya sama, pasti di penyelesaian masalahnya berbeda juga. Jadi, peserta didik harus lebih mandiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 5. Kepedulian lingkungan dan sosial keagamaan. Jika sudah permasalahan lingkungan dan agama, maka penyelesaiannya tidak bisa lagi dihadapi secara mandiri, tetapi harus berkelompok dan bekerja sama dengan teman sejawatnya. 6. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Konsekuensi guru dalam menghadapi ini adalah harus menyajikan masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan, seperti dekadensi moral bangsa, korupsi, krisis ekonomi, dan sebagainya. D. Prosedur pelaksanaan problem-based learning bermuatan karakter. Yang pertama, menyadari adanya masalah. Pada tahap ini, guru dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas yang terjadi dengan idealitas atau yang dikehendaki. Dan guru mampu menambahkan nilai-nilai karakter seperti religius, rasa ingin tahu, belajar keras, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. 2. Merumuskan masalah. Hal ini tidak sulit bagi peserta didik karena secara otomatis ia menggunakan seluruh pengetahuan yang telah dimilikinya. Peran guru di sini adalah guru membantu peserta didik dalam merumuskan masalah sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih fokus dan spesifik. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah hubungan sebab akibat yang sifatnya sementara dan belum teruji kebenarannya, namun memenuhi syarat logis, rasional, dan empiris. 4. Mengumpulkan data. Peserta didik diharapkan mampu mengumpulkan data yang relevan secepat mungkin, kemudian mengorganisasikannya, serta menyajikan secara skematis atau terpetakan sehingga mudah dipahami. Sedangkan peran guru adalah mampu menanamkan nilai karakter seperti belajar kerasa,
mandiri, disiplin, toleran, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 5. Menguji hipotesis. Pada tahap ini, peserta didik mampu memilih hipotesis yang sesuai dan dapat dibenarkan secara rasional dan dibuktikan secara empiris, serta menolak hipotesis yang lain. Sedangkan peran guru adalah mampu menanamkan nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, rasa ingin tahu, kreatif, kepedulian sosial, tanggung jawab, demokratif, semangat kebangsaan, dan keagamaan, serta cinta tanah air. 6. Menentukan pilihan penyelesaian. Peserta didik diharapkan mampu memilih alternatif penyelesaian masalah secara bijak. Sedangkan peran guru adalah mampu menanamkan nilai karakter seperti tanggung jawab, disiplin, keberanian, mandiri, demokratis, menghargai prestasi, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Model Problem-Based Learning. Model Problem-Based Learning bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa, atau model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan yang dihafalkan. Tahap-tahap dalam Problem-Based Learning dan kegiatan guru. Tahap yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi, atau cerita yang memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Tahap yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi siswa ke dalam kelompok, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 2. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses pembelajaran. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 5. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki di dunia nyata. 6. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 7. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Kelemahan Problem-Based Learning. Yang pertama, jika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. 2. Untuk sebagian siswa, beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang ingin mereka pelajari.